Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan yang baik ini saya berbagi tutorial, yaitu membuat aplikasi Android dengan Android Studio di bagian kedua. Oke, untuk kita belajar membuat aplikasi Android untuk yang part kedua, di sini nanti kita akan belajar yaitu membuat instalasi SDK platform dan SDK tool. Ya, apa yang dimaksud dengan SDK? Yaitu SDK adalah kepanjangan atau kepanjangannya adalah Software Development Kit, ya, yaitu sebuah tool yang digunakan oleh para programmer sebagai alat bantu dan API atau yaitu Application Programming Interface. Oke Bapak Ibu, jadi sebelum nanti kita belajar membuat aplikasi Android, kita mulai membuat aplikasinya, ya. Jadi Bapak Ibu harus lakukan yaitu instalasi Java dan instalasi softwarenya Android Studio, ya. Bagi yang belum menyimak di video pembelajaran bagian 1, nanti silahkan untuk dilihat atau dipahami dulu di bagian 1, ya. Bapak Ibu harus melewati dari video yang pertama, ya. Nanti kalau video yang pertama sudah dipahami atau sudah dilihat dan sudah dilakukan yaitu instalasi aplikasinya, nanti baru dipelajari untuk yang bagian kedua ini, yaitu nanti instalasi SDK platform dan SDK tool. Oke, ya. Apa itu SDK? Ya. Android SDK itu merupakan sekumpulan tools tambahan pada Android Studio, ya Bapak Ibu. Jadi yang diperuntukkan bagi para programmer yang ingin mengembangkan aplikasi yang berbasis Google Android, dan file-file yang diunduh dalam Android SDK nantinya akan digunakan dalam pengaturan Android Virtual Device atau AVD, ya. Nanti pada KB berikutnya atau part berikutnya, yakni berupa emulator untuk menginstal aplikasi Android yang sudah kita buat ke dalam perangkat secara virtual. Ya, menggunakan AVD ini sangat berguna bila kita tidak memiliki perangkat smartphone atau tablet Android, ya, khususnya untuk pengguna iPhone tetapi ingin mencoba belajar membuat aplikasi yang berbasis Android, ya. Jadi apabila Bapak Ibu tidak mempunyai handphone dan ingin belajar cara membuat sebuah aplikasi berbasis Android, ya, itu bisa menggunakan yang namanya AVD, yaitu Android Virtual Device. Oke, apa yang akan kita perlukan, ya, jadi apa yang akan kita perlukan, diantaranya yang kita perlukan cuma satu, yaitu untuk part 2 ini yang perlu Bapak Ibu siapkan yaitu adalah internet. Ya, jadi kita membutuhkan koneksi internet yang stabil, ya. Ingat ya Bapak Ibu, pastikan koneksi internetnya tidak terputus pada waktu nanti instalasi SDK platform dan SDK toolnya. Oke, apa yang perlu diunduh dan diinstal, ya, dalam belajar membuat sebuah aplikasi Android yang menggunakan Android Studio, ya. Nanti diantaranya yang
perlu diunduh dan diinstal adalah yang pertama SDK platform ya. SDK platform nanti yang perlu Bapak Ibu install yaitu Android 4.1 Jelly Beans API 16 ya. Jadi ini versi bawah apabila kita membuat sebuah aplikasi biar bisa diinstal atau dijalankan di Android di bawah ya, yang 4.1 ya. Dan tentunya yaitu Android sesuai dengan versi yang digunakan ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat versi Android daripada HP Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Terus yang kedua yaitu SDK tool ya. Nanti diantaranya ada Android emulator, terus Android SDK build tool, terus Android SDK platform toolnya, terus yang keempat ada Android SDK tool, terus yang kelima ada Intel x86 emulator accelerator HXM installer, dan yang terakhir adalah NDK. Oke, nanti untuk Android Studio yang kemarin saya install di panduan membuat aplikasi Android dengan Android Studio adalah yang versi terbaru, itu tampilannya adalah seperti ini ya. Nanti setelah dijalankan masuk tampilan seperti ini. Nanti silahkan Bapak Ibu klik more action ya. More aksinya nanti pilih yang SDK Manager ya, SDK Manager, atau mungkin kalau versi lain cari konfiguran ya, konfigur yang nanti SDK Manager. Nanti akan tampil gambar yang seperti sebelah kanan ini ya. Di sini ada Android SDK, terus di atas di situ ada SDK platform dan SDK tool ya. Nanti yang diinstal ada dua ini ya. Kalau sudah nanti akan muncul ya, setelah klik SDK platform ya. Di sini ada Android SDK ya. Nanti untuk yang instalasi SDK platform yang harus kita centang diantaranya satu adalah Android 4.1 Jelly Bean ya, dan versi Android punyanya Bapak Ibu ya. Kalau mau dicentang semua silahkan ya, tapi nanti itu akan memakan memori atau ruang harddisk yang besar juga ya. Jadi pastikan yang sesuai saja. Oke, kalau sudah dicentang, nanti silahkan diklik apply untuk melanjutkan ya. Nanti di sini akan muncul konfirmasi, silahkan diklik OK. Setelah download ya, nanti tunggu sampai download selesai ya. Pastikan jaringan internetnya tidak terputus. Kalau sudah nanti klik finish ya. Ini untuk instalasi SDK platform ya. Jadi nanti Android 4.1 dan sistem Android punya Bapak Ibu. Oke ya. Kalau sudah SDK platform terinstall, nanti silahkan untuk install SDK tool. Oke ya. Jadi berikutnya adalah nanti SDK tool ya, yang diklik di sampingnya ya. Nanti di sampingnya silahkan di checklist sebanyak 6 tadi. Diantaranya ada Android SDK ya, terus Android emulator, Android platform, Android SDK tool, terus Intel x86 dan NDK ya. Ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada sama CMake-nya. Oke ya. Nanti kalau sudah sama diklik apply, terus konfirmasi OK, terus download finish. Kalau sudah diklik OK.
Oke Bapak Ibu, setelah menyimak pemaparan tadi, mari kita praktekkan untuk instalasi SDK platform dan SDK toolnya ya. Kita jalankan Android Studio-nya ya, ini saya jalankan, klik 2 kali. Oke ya, kita masuk, tampilannya seperti ini ya. Kita untuk part kedua ini masih tahap instalasi dan instalasi ya, biar nanti kita membuat aplikasinya lebih enak ya, tidak ribet. Oke, kalau sudah untuk instalasi SDK Android-nya, kita klik more action ya, terus kalau sudah diklik SDK manager ya. Kalau nanti versi Android-nya yang lain, intinya cari di manajernya di sini ya. Kalau sudah, kita klik SDK manajernya, nanti akan masuk di sini. Silahkan di SDK platformnya ya. Tadi yang dicentang adalah Android 4.1 Jelly Bean dan versi daripada Android Bapak Ibu ya, 81, atau kalau punya saya Androidnya Android 11 ya. Kalau mau ditambah untuk yang Android 8 ya, silahkan dicentang. Oke ya. Nanti kalau sudah, di sini kita klik apply untuk melanjutkan ya. Kita klik apply ya, nanti muncul konfirmasi seperti ini. Kita klik OK ya. Ini downloadnya space-nya adalah atau ukurannya 248,3 MB. Kita klik OK ya. Ya, kita klik setuju ya. Kalau sudah kita klik setuju, kita klik next ya. Ini kita tunggu sampai selesai. Pastikan untuk jaringan internetnya tidak terputus ya Bapak Ibu ya. Ini saya percepat, saya skip. Nanti kalau sudah selesai, di sini nanti klik finish ya. Jadi kalau sudah selesai, klik finish ya. Ini sudah terinstall ya, tandanya sudah terinstall. Tadi yang kita centang, yang tadinya not installed menjadi terinstall ya. Kalau sudah, kita klik yang SDK tool ya. Kalau sudah SDK tool tadi, diantaranya ada Android SDK build tool, terus NDK ya, terus Android SDK command line tool ya, terus CMake ya, terus di sini ada Android emulator, Android SDK platform ya, terus sama Intel 8X86 ya. Ada 7 yang dicentang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau mau ditambah yang lain ya, di sini kalau show page detailnya ya, jadi nanti ini bisa dicentang lah. Di dalamnya untuk Android SDK build toolnya, ini versi yang tertinggi ya, 31.00 dan mau nanti kalau yang bawah bisa mungkin 2800 bisa dicentang. Ini berarti ini nanti minta diinstal juga ya. Kalau tidak berarti nggak usah dicentang, seperti itu ya. Ya, nanti silahkan di ini tidak mempengaruhi ya. Jadi nanti kalau mau dicentang semua ya silahkan, tapi itu akan memakan space yang besar. Oke, kalau sudah ya, kalau sudah nanti silahkan diklik apply ya. Apply untuk melanjutkan. Di sini minta konfirmasi, diklik OK ya. Di sini nanti akan jalan, pastikan jaringan internetnya lancar ya. Ini ada 104 megabit ya. Kita tunggu sebentar ya. Yang kedua ini ada 746 mega, hampir 1 giga ya. Nah, ya kita tunggu
Ya, semoga saja ruang desainnya cukup. Oke Bapak Ibu, sahabat semuanya, nanti kalau sudah selesai, ya maaf tadi saya skip biar tidak kepanjangan untuk videonya, nanti kita klik finish ya, kita klik finish ya. Ini tandanya yang kita centang sudah terinstall, berarti kita sudah berhasil ya. Kalau sudah, kita klik OK ya, kita klik OK, berarti untuk part 2 yaitu sudah sampai di sini aja dulu ya, sudah selesai. Jadi selamat untuk mencoba ya, selamat untuk praktek. Sampai di sini dulu untuk belajar membuat aplikasi Android ya. Jadi kita menyiapkan bahannya dulu. Semoga bermanfaat ya. Tunggu untuk part 3-nya ya. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.